Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Ya, alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Kita keluarga besar dari KSPI. Tetap kita akan seru bersatu untuk memperjuangkan nasib buruh. Apakah teman-teman akan setuju untuk diberlakukan? Tidak. Enggak lah ya. Bahasanya cukup jelas tuntutan dari buruh-buruh KSPI bahwa yang namanya outsourcing sudah jelas harus diapain? Hapus, bukan direvisi pasal per pasal. Sudah jelas, tapi iya. Terutama ya perkenalan, saya Sabta dari Federasi Parkes Reformasi yang berafiliasi dengan KSPI juga. Dimana di sektor kami juga banyak teman-teman, bahwa di sektor rumah sakit, farmasi banyak sekali dari teman-teman itu di outsourcingkan dengan gaji yang benar-benar memprihatinkan. Padahal mereka secara pendidikan ada yang S1 sampai S2 dengan gaji yang minim. Itu cukup memprihatinkan teman-teman. Kita berharap kita sekolah tinggi untuk sejahtera. Ternyata yang didapat dari teman-teman terutama di sektor rumah sakit, bahkan ada yang upahnya di bawah UMK. Cukup tragis teman-teman. Apakah kita akan diam untuk adanya outsourcing itu tetap diberlakukan? Jawabannya tidak. Kita harus lawan sampai sistem outsourcing itu dihapus, bukan direvisi pasal per pasal. Cukup jelas. Dan dimana kita nyatakan bahwa outsourcing adalah perbudakan modern teman-teman, bahwa benar-benar teman-teman yang di outsourcing cukup memprihatinkan, terutama sektor-sektor yang di outsourcingnya seperti security, catering, terutama juga di sektor kami juga banyak sebenarnya. Banyak penyalahgunaan bahwa di luar 5 bidang, bahwa 6 bidang ya yang di outsourcingkan, ternyata diberlakukan di lapangan banyak, bahwa bahkan yang di sektor bisnis pun, di sektor farmasi, perusahaan-perusahaan farmasi pun mereka ada juga yang memberlakukan outsourcing, bahwa itu pelanggaran besar. Dan udah jelas 5 bidang yang di outsourcingkan, tapi tetap di core bisnis pun para pengusaha memberlakukan, karena memang ada celah di situ. Ya, teman-teman, walaupun apapun yang nanti kita dengar dari perwakilan kita yang sudah di dalam, semoga ada berita yang menggembirakan, membahagiakan ya teman-teman. Kalau beritanya berita buruk, kita siap aksi lagi di tempat ini, teman-teman. Siap? Angkat tangannya. Siap. Kalau berita di perwakilan kita di dalam tidak menggembirakan dan tidak ada putusan untuk membatalkan Permenaker nomor 7 2026, siap bertahan teman-teman.
siap melakukan aksi yang lebih banyak lagi. Kita undang teman-teman di Jabodetabek, bahkan bisa di luar wilayah Jabodetabek. Lanjut pokoknya. Kita akan undang, kita grebek sekalian, biar pada pikirannya pada nggak senangnya sendiri, teman-teman. Kita sudah bayar pajak, gaji sudah dilakukan upah murah, outsourcing lagi, miris. Di negeri yang katanya gemah ripah lojinawi, sumber daya alamnya melimpah, tapi yang diberlakukan sebaliknya pada rakyatnya, yaitu penindasan dan penindasan. Terutama sistem outsourcing ini termasuk juga penindasan bagi kaum buruh. Kita tetap harus, apapun resikonya, apapun yang akan kita terima, moga-moga menjadi amal ibadah kita. Ya, cukup sekian teman-teman, tetap semangat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang masih berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kita puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan semangat dan kesehatan untuk terus berjuang memperjuangkan kesejahteraan buruh, kesejahteraan pekerja, yang mana sampai hari ini KSPI dan saya bangga menjadi bagian dari perjuangan KSPI, karena KSPI yang pasti pertama kali menyuarakan perlawanan terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang merugikan kita pekerja buruh di seluruh negara ini, kawan-kawan. Dan kita terus doakan semoga presiden kita Bung Said Iqbal, presiden KSPI sekaligus presiden Partai Buruh, diberikan terus kesehatan, diberikan terus kekuatan di tengah tekanan yang luar biasa. Negara kita yang masih negara kapitalis. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembantu-pembantu presidennya juga masih mental kapitalis, kawan. Faktanya Undang-Undang Cipta Kerja yang terima kasih, dan ini fakta sejarah yang tak akan terhapus sampai kapanpun. Partai Buruhlah yang akhirnya membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, betul? Partai mana? Partai lain ada yang bicara itu? Ini fakta sejarah, kawan. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang menyengsarakan kita sekitar 4 tahun, 5 tahun belakangan ini, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Partai Buruh bersama kita KSPI. Jadi sangat wajar kalau kita sebagai aktivis Serikat Pekerja, Serikat Buruh, bagian dari perjuangan KSPI, harus tetap seiring sejalan, satu komando di bawah komando KSPI. Siap, kawan-kawan? Siapa kita? Siapa kita? KSPI jaya, jaya. Selanjutnya saya ingin bicara tentang Permenaker nomor 7 tahun 2026. Permenaker Banci. Karena Permenaker ini dihasilkan dari otak-otak atau pikiran-pikiran yang mana mengkhianati keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah jelas menyatakan bahwa outsourcing hanya boleh untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan core bisnis dari sebuah perusahaan. Betul? Betul tidak? Sepakat semuanya.
Bahkan Presiden Prabowo tahun lalu di May Day jelas bahwa outsourcing harus dihapuskan. Dalam artian bicara dihapuskan, tidak bicara pembatasan, betul tidak? Jadi janji itu adalah hutang yang akan ditagih nanti di akhirat. Nah sekarang kementerian mengeluarkan Permenaker yang benar-benar banci. Kalau banci itu kan agak samar-samar gitu ya. Bilang cewek bukan, bilang cowok bukan juga, tengah-tengah gitu kan. Nah ini Permenaker kayak gitu, banci. Dia bilang dibatasi, tapi diperluas gitu ya. Kan goblok apa tolol? Nah dua-duanya lah gitu. Dua-duanya lah. Dibatasi tapi ada poin pekerjaan penunjang operasional. Itu banyak sekali itu. Nanti bagian administrasi outsourcing. Bagian penunjang itu outsourcing yang tidak dalam produksinya gitu ya. Ini ketololan. Yang paling parah di Permenaker ini ada sanksi. Sanksinya sanksi administrasi. Nah, ini sanksi bullshit lah. Sanksi dia mengada-ngada gitu. Padahal jelas di Undang-Undang 13 ketika outsourcing tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka beralih hubungan kerjanya tidak lagi dengan perusahaan penyedia jasa, tapi menjadi hubungan kerja dengan penyedia pekerjaan, kan begitu. Tapi itu di Permenaker sekarang itu tidak ada. Jadi kalau perusahaan melanggar, ya dan sanksi administrasi, panjang prosesnya, gitu kan. Ini kelemahan yang benar-benar banci itu di situ, kawan. Dan yang paling parah, ini ketololan yang luar biasa ini. Saya berani ngomong karena ini fakta, ya. Ketololan menteri ini ya. Dan yang bikin Permenaker inilah goblok banget ini. Di aturan peralihan, kawan-kawan baca deh, aturan peralihan itu perusahaan outsourcing masih boleh berjalan selama 2 tahun pakai aturan yang lama, kan goblok, bener gak? Padahal undang-undang ketenagakerjaan baru itu Oktober udah keluar. Berapa bulan lagi tuh? 5 bulan lagi. Ini 2 tahun udah boleh pakai outsourcing yang kayak dulu. Kan ini goblok lagi. Ini kedengaran kayak dia main dalam ini, kedengaran gak ya? Ini tolong bener-bener, aduh astagfirullahaladzim. Ini kok menteri ya ini ya? Ini dia baca putusan MK nggak sih gitu? 2 tahun itu Oktober ini ada undang-undang ketenagakerjaan baru, dan ini turunannya juga harus ada turunannya. Nah Permenaker ini 2 tahun masih boleh dia pakai outsourcing yang lama. Kurang ajar emang. Jadi sangat wajar kawan-kawan, terima kasih. Dan saya sangat bangga menjadi bagian dari KSPI. Sekali lagi saya ulangi, hanya KSPI yang benar-benar konsisten dengan perjuangan, konsisten dengan kesejahteraan buruh. Kalau yang lain ya masih mengkaji gitu kan, mengkaji Permenaker, ini keuntungannya, ini kekurangannya. Nah, kelamaan, benar nggak? Kelamaan. Kalau kita bergerak lah. Dan terima kasih KSPI, dan saya sebagai bagian dari perjuangan KSPI, kita akan terus suarakan perlawanan ini. Betul? Mari semangat. Siapa kita? KSPI. Hidup buruh. Hidup buruh. Dan terakhir, saya berharap hari ini ada kepastian, ya. Kepastian bahwa Permenaker banci ini harus segera dihapus, harus segera dicabut. Jangan ketololan, kegoblokan ini dibiarkan terus-menerus. Malulah sekelas menteri. Ini menteri dari partai ya, atau dari akademi, katanya sih profesor, apa? Doktor katanya. Profesor ya. Ini 2 tahun Oktober ini ada undang-undang ketenagakerjaan baru. Lah ini bikin Permenaker
tahun masih boleh pakai aturan yang lama. Ini ngaco kemana-mana ini. Jadi kawan-kawan tetap semangat, jangan dulu bergeser, jangan dulu pulang, kita bertahan, kita tunggu ya, kita tunggu hasil para pimpinan kita. Bung Suparno, sahabat saya yang sudah jadi presiden sekarang, saya ditinggalin. Ya, oh ya, ini mobil katanya ngalangin jalan ini. B 2019 TJN itu kawan-kawan, tetap jaga jiroh perjuangan, jangan mundur ya. Kita besarkan lagi. Kalau hari ini tidak ada kepastian, siap tidak kondusif, siap tidak kondusif. Wah, ini masih mau kondusif aja ini. Kalau nggak dicabut, siap tidak kondusif. Terima kasih. Walaupun sedikit, kita masih mampu lah kalau hanya cuma goyang-goyang gitu ya. Bareng ya. Oh, masuk dong. Oke, siap. Kita taat kepada perintah, laksanakan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Tetap semangat, jaga persatuan, jangan sampai pecah-pecah, dan kita tetap beri aplaus yang setinggi-tingginya buat Presiden KSP dan Partai Buruh. Ketika yang lain mulai goyang-goyang pengen jabatan, kita masih tetap bertahan. Terima kasih. Kita doakan beliau sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.